Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Frisco Adrian dengan NIM 8020190375 kelas 06PT3 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Robi Setiawan Eskom SSI MSI. Langsung saja ke pembahasan pertama. Apa yang dimaksud dari instansiasi pada PBU? Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya, istilah ini digunakan untuk objek-objek yang menginisiasi dari sebuah kelas. Sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Kelas adalah kumpulan dari objek-objek. Ciri-ciri penulisan instansiasi new. Instansiasi membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Lanjut ke contoh coding. Public static void main string. Sini ada to-do kode aplikasi logic here. Itu kode to-do aplikasi logika. Kita buat data tanggal sama dengan new data. Tanggal merupakan objek baru dari data. Langsung keluarannya sistem outprint. Tanggal sekarang adalah buka ini, nih kutip plus tanggal sekarang di plus tanggal titik koma. Lanjut ke pembahasan kedua. Apa itu ciri-ciri dari kelas yang bersifat abstrak? Ciri-ciri kelas bersifat abstrak itu ini, yaitu terdapat mempunyai satu atau lebih abstrak method. Yang kedua, dapat mempunyai method dengan keyword statik. Ketiga, dapat mempunyai file atau atribut dengan keyword statik. Yang keempat, dapat mempunyai abstract method yang berfungsi untuk mengimplementasi oleh kelas turunannya atau subkelas. Kelas abstrak ini tidak dapat membuat instansiasi atau membuat objek. Jadi kelas abstrak tidak dapat membuat objek. Lanjut, apa maksud dari method yang bersifat abstrak? Abstract method merupakan suatu method yang tidak mempunyai badan method, hanya berupa nama method dan parameter inputan method. Ketika suatu abstrak kelas diturunkan, di-extend, maka subkelas harus mengimplementasikan semua method abstrak pada parent atau base class. Jika tidak mengimplementasikan semua method abstrak, maka subkelas harus dideklarasikan sebagai abstract class. Lanjut ke contoh coding. Ini mewakili poin nomor 3 dan nomor 4. Seperti yang kalian lihat pada contoh kode di sini, kita dapat mendeklarasikan metode abstrak di kelas abstrak. Ini kelas transportasi darat. Lalu kita mengimplementasikan metodenya di kelas turunan, yaitu ini new kelas sepeda motor nih, yang berperan sebagai concrete class. Concrete class itu adalah suatu kelas turunan yang mengimplementasikan metode yang dideklarasikan pada kelas abstrak. Selanjutnya, kita eksekusi dengan cara menginstansi objek S. Sini ada objek S dari kelas abstrak transportasi darat pada konstruktor pada sepeda motor. Lalu kita tampilkan outputnya dengan metode bergerak. Kalian bisa membuat abstrak method lebih dari satu kali. Namun ketika kita ingin mengimplementasikan pada kelas turunannya, jumlah metodenya harus sama dengan kelas parent yang kita gunakan dengan keyword abstrak. Agar tidak dapat compile time error. Jadi harus sama, jumlah metode abstrak deklarasi sama dengan jumlah metode yang diimplementasikan. Lanjut, apa ciri-ciri dari kelas turunan? Kita bisa menurunkan karakteristik sebuah kelas ke kelas baru dibandingkan dengan membuat kelas baru di awal. Ke poin nomor 2, kelas turunan mewarisi atribut dari kelas induk. Yang ketiga itu kelas turunan juga bisa menimpa atau override data dan metode dari induknya dengan data dan metodenya sendiri. Ini adalah contoh kode subclass. Di sini ada kelas, subclass name, dan di dalamnya itu ada parent kelas 1, parent kelas 2, dan seterusnya. Lanjut, apa maksud dari method override? Overriding adalah sebuah method yang terdapat pada subclass yang nama metodenya sama seperti method pada superclass. Syaratnya itu membuat overriding itu nama methodnya dan parameter method pada subclass
itu harus sama dengan method pada superclass. Hak akses pada method overriding tidak boleh lebih ketat daripada superclassnya. Nah, alasan untuk melakukan overriding adalah karena kita memodifikasi atau mengubah metode yang sudah diturunkan dari kelas induk di dalam kelas anak. Perhatikan contohnya ini. Ini ada contoh ini overriding. Di sini ada kelas induk, def my method self. Nah, ada tuh di print memanggil metode induk, lalu membuat kelas anak dalam kurung induk, def my method self, print memanggil metode anak. Di bawahnya ada c sama dengan anak c dot my method. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.